Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatul syukri alhamdulillah fi kulli waktin wa fi kulli hal, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga, pasti kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Mari kita luruskan niat, karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah jangan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Amin Allahumma amin. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita semua selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Taib. 2023 telah berlalu. 2024 lembaran baru. Semangat terus menuntut ilmu agar makin berkah hidupmu. Interaksi dalam agama, walau dengan media WA, bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak bersama di surga. Khusus untuk suami istri, menatap awan ke angkasa. Sungguh tinggi, tidak terkira. Menikah bukan sekadar cinta, namun ingin sehidup. Alhamdulillah, sehidup sesurga. Baik, tema kita menghadang musibah, mengharap berkah. Bisakah musibah kita hadang? Kita menyempurnakan ikhtiar sesuai dengan panduan agama. Ya. Kita mengawali dari kata musibah. Apa sih musibah itu? Musibah adalah semua hal yang tidak menyenangkan yang menimpa manusia. Jadi semua hal yang tidak menyenangkan manusia itu disebut musibah. Tapi pasti burukkah? Belum tentu. Tidak menyenangkan bagi manusia? Iya. Tapi belum tentu yang namanya musibah pasti buruk. Karena hakikatnya hidup kita di dunia keluar dari satu ketentuan pada ketentuan yang berikutnya. Bukankah kita sudah sering mendengar hadis Tirmidzi? Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara. Hidupnya, matinya, musibahnya, dan rizkinya. Hidup sedang kita jalani. Kematian yang sebenarnya belum terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Tapi rizki ada setiap hari. Betul nggak? Masya Allah. Ya, berbagai nukilan gambar berikut ini memang musibah yang terjadi. Ini di negeri kita, ya sudah banyak kita saksikan. Tanah longsor, ya kan? Kemudian kebakaran, apalagi
kebanjiran, dan masih banyak yang lainnya. Terlalu banyak untuk kita tampilkan gambar-gambar tersebut. Iya. Namun perhatian mata dunia tertuju kepada saudara kita di Palestina. Ini perjuangan yang Allah berikan apresiasi luar biasa. Sekalipun orang mengatakan kapan Palestina itu akan menang, mereka sudah menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menjanjikan surga untuk mereka? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membayar, membeli, mengganti jiwa raga seorang mukmin dengan surga. Merdeka yang sebenarnya kapan waktunya? Allahu a'lam, tinggal menunggu saja. Tapi mata dunia sudah mulai terbuka. Maka kita sebagai kaum muslimin saudara yang hidup dimanapun, termasuk di Indonesia, tidak lepas dari mendoakannya. Semoga benar terjadi Free Palestine. Nah, ini yang merupakan mukaddimahnya. Baik Bapak Ibu sekalian, pencinta ilmu perindu surga, apakah musibah itu sebagai ujian? Jawabannya ya. Pertama, apakah bisa meninggikan derajat hamba? Ya. Kedua, musibah sebagai siksa atau azab? Boleh jadi, atau dikatakan iya. Ketiga, hukuman yang disegerakan di dunia. Ketiga kemungkinan itu bisa ada, ya. Sehingga dengan mengetahui hikmah musibah tersebut seharusnya membuat kita makin giat, bersungguh-sungguh, mujahadah, berusaha keras untuk bersabar serta meraih pahala lewat ujian. Jadi pertama, meninggikan derajat hamba. Kita akan rincikan nanti dalil-dalilnya. Kedua, musibah sebagai siksa atau azab bagi orang-orang yang zalim, bagi pelaku maksiat yang gak sempat bertaubat, langsung dapat persekotnya. Itu baru persekot di dunia. Di akhirat siksa yang menghinakan. Ini yang kita katakan na'udzubillah min dzalik. Adapun sebagian musibah disegerakan di dunia, bagi orang-orang tertentu memang terjadi. Tapi di akhirat mereka dimuliakan, sudah tidak ada lagi dosa bagi dirinya untuk sebagian. Baik. Maka hikmah bicara tentang musibah, mari kita renungkan. Pertama, setiap musibah adalah qadarullah. Artinya ketentuan Allah. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat nomor 51. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat di nomor 51. Terjemahannya Pak Haji? Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Iya. Kalau ditanya banyak enggak hal yang kita buat planning untuk 2023 kemarin tidak tercapai? Banyak ya. Jadi tidak semua keinginan kita itu bisa kita genggam untuk kita raih. Maka dalam Islam ada kalimat khusus yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kalau sesuatu itu tidak menyenangkan, jangan berandai-andai yang berujung dengan menyalahkan keadaan. Tapi ucapkanlah
Qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Ini adalah takdir Allah, dan apa yang Dia kehendaki maka Dia perbuat. Hati-hati dengan lafaz seandainya, kecuali untuk ucapan motivasi atau harapan. Contohnya motivasi, seandainya engkau bekerja keras, engkau akan sukses. Itu motivasi. Atau seandainya niat yang mulia, niat yang baik, sebuah harapan. Seandainya Allah berikan padaku rizki, aku akan berbagi. Seandainya Allah berikan padaku kemudahan, aku akan memberikan kebaikan untuk A, B, C, D, dan seterusnya. Itu boleh. Hati-hati dengan kata seandainya yang berujung dengan menyalahkan keadaan. Contohnya apa? Seandainya aku tidak bisnis dengan kamu, aku tidak mengalami kerugian. Nah, itu sudah terjadi. Tidak boleh diucapkan seperti itu. Seandainya tidak berteman dengan kamu, maka aku tidak akan jadi orang yang A, B, C, dan seterusnya. Nah, tidak boleh itu. Apalagi seorang istri mengatakan, seandainya aku tahu siapa dirimu, pasti ku takkan mau waktu kau lamar dulu. Janjimu palsu di bawah pohon randu, ternyata engkau selingkuh dengan kawanku. Nah, itu tak boleh itu ya. Jadi katakan qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Begitu saja. Maka ucapan itu berpahala. Ini ringkasnya ya. Jadi yang terjadi sudah ketentuan Allah. Orang beriman itu bertawakal kepada Allah. Dan saya lihat wajah-wajah tawakal di sini semuanya. Amin. Ya, alhamdulillah. Apalagi kalau jiwanya sudah qanaah. Wah, jiwa sudah qanaah itu merasa cukup. Alhamdulillah Ustadz ya. Kedudukannya orang yang qanaah itu sama dengan raja, sebab letak bahagianya ada di hati. Maka seorang Imam Syafi'i mengatakan, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawaun. Jika engkau mempunyai jiwa atau hati yang qanaah, maka kedudukanmu dengan sang raja sama saja. Jadi ukuran bahagianya ada qanaah. Belum tentu orang banyak harta pasti bahagia. Ada orang uangnya banyak tapi makan tak enak, tidur tak nyenyak, susah bergerak, hati bergolak, keluar rumah takut ditembak. Nah, belum tentu ya, Masya Allah. Baik, yang kedua, ini masih panjang ini. Kelihatannya kita sampai jam 9 ini. Sampai setengah 7. Baik, kemudian yang kedua, musibah itu merupakan ujian iman bagi seorang mukmin. Sadar dia 2023 ada hal yang aku lalui, tapi buktinya kuat, yakin. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pasti berikan ujian sebatas kemampuan hambanya. Maka Allah ingatkan di Al-Quran. Pertama Quran surat Al-Baqarah. Surat yang kedua ayat di nomor 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit kelaparan, kekurangan harta, zina dan buah-buahan. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Masya Allah. Jadi kita sudah mengalami itu ya. Kemudian untuk menguatkan, meyakini bahwa itu merupakan sunatullah atau ketentuan Allah, Quran surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat di nomor 23.
Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Quran surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat di nomor yang kedua. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Jawabannya ayat yang ketiga. Walaqad fatanna alladziina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Iya. Sebagiannya sudah kita alami, sudah kita lalui. Itu fakta. Orang-orang yang kita cintai sebagian telah meninggalkan kita. Ada pasangan hidupnya, ada guru-gurunya, ada teman dekatnya, ada anaknya, bahkan cucunya telah mendahului. Dan masih banyak peristiwa musibah lain yang terjadi. Maka orang yang beriman pasti diuji. Sesungguhnya ujian yang kita alami tidak seberat orang-orang terdahulu. Itulah ketentuan Allah. Kita ringkas, yang ketiga, musibah merupakan peringatan atau teguran dari Allah. Agar apa? Agar manusia itu tidak lalai dan tidak zalim. Kemudian menyadari kesalahannya. Kalau tidak sadar juga, maka penderitaan bagi dirinya. Kalau dia sadar, maka dia mendapatkan kemuliaan. Sebab Allah itu memberikan ruang untuk kembali kepada Allah supaya bertaubat. Quran surat yang ke-30, Quran surat Ar-Rum ayat di nomor 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di jalan Allah disebabkan kekuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, ketika menyadari kesalahannya dia kembali kepada Allah. Allah itu kan sayang kepada hambanya. Selagi masih punya kesempatan, bahkan dalam hadis Tirmidzi Rasul menyebutkan kalau orang bertobat itu, wah, hidupnya akan dirubah menjadi lebih baik. Bahkan Allah menerima taubatnya itu sebelum nafas sampai di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di kerongkongan atau tenggorokan. Nah, ayat yang menguatkan kita untuk kembali kepada Allah. Siapapun yang hari ini masih melakukan perbuatan maksiat dan dosa, kembalilah kepada Allah, karena Allah itu luas dengan kasih sayangnya. Nah, dalilnya kita buka satu lagi, Quran surat Az-Zumar surat yang ke-39 di ayat nomor 53. Kembalilah kepada Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Surat Az-Zumar surat 39 di ayat nomor 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dan berbuat dosa, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun. Ya, baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, musibah atau cobaan itu merupakan salah satu tanda kecintaan Allah kepada hambanya, supaya hambanya itu tetap husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Dan ayat ini sangat spesifik ini. Sekalipun berat, harus perang ya perang. Contohnya saudara kita di Palestina itu. Quran surat yang kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu
wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat di nomor 216. Diwajibkan atas kamu berperang agar tidak menyenangkan darimu. Tapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu pada ibadah, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu pada itu tidak boleh hakikat. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Iya. Bapak Ibu sekalian, pencinta ilmu perindu surga. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan langsung memvonis. Nggak boleh. Ya, ternyata sesuatu yang kita anggap buruk itu baik menurut Allah untuk diri kita. Makin meningkatkan keimanan kita. Ini luar biasa. Begitu juga sesuatu yang kita anggap baik, itu belum tentu menurut Allah baik untuk diri kita. Maka Allah tidak memberikan sesuai dengan keinginan kita. Allah hanya memberi sesuai dengan kebutuhan kita. Perhatikan Quran surat yang ke-57 ayatnya 22 dan 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Quran surat Al-Hadid surat yang ke-57 ayat di nomor 22. Setiap bencana yang menimpa bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menunjukkannya. Sungguhnya demikian itu mudah bagi Allah. Apa penawarnya? Ayat 23-nya. Lanjutkan ayat 23-nya. Likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Ayat 23 sebagai jawaban atau penawarnya. Kalau kita tidak bisa meraih impian dan harapan kita, jangan larut dalam kesedihan. Tapi kalau dapat nikmat, jangan terlalu gembira. Khawatir menepuk dada, maka muncul kesombongan. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang dibuat dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Yang kita genggam, yang kita miliki semua ada min fadli Rabbi. Semua datang dari Allah, bukan karena kemampuan kita. Baik, kita ringkas. Kemudian yang kelima, Masya Allah, ternyata di antara hikmah musibah itu isyarat untuk kita melakukan refleksi diri, introspeksi, bermuhasabah. Karena memang Allah memberikan ruang kepada kita untuk memperbaiki diri. Iya, Allah beri ruang pada kita untuk memperbaiki diri. Ayat ini cukup populer, familiar, dan sering dibaca oleh para imam. Quran surat Al-Hasyr surat yang ke-59 di ayat nomor 18. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Quran surat Al-Hasyr surat yang ke-59 ayat di nomor 18. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk besok hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah
Setelah kita melakukan introspeksi, kita akan mudah menerima kenyataan. Bapak Ibu sekalian, pernah dizolimi orang enggak? Sekarang dibalik pertanyaannya, pernah berbuat zolim enggak sama orang? Nah, itu rumusnya. Jadi kalau ada kezaliman menimpa diri kita, kita tinggal ingat saja, oh mungkin dulu pernah melakukan sesuatu yang dikaitkan dengan kezaliman pada orang lain. Nah, mudahnya begini, pernah nggak dapat kebaikan dari seseorang yang belum pernah kita bantu? Dapat kebaikan dari orang yang belum pernah kita bantu. Pernah kan? Sering terjadi. Sama rumusnya begitu. Orang itu belum pernah kita bantu, tapi dia berbuat baik kepada kita karena kita pernah menebar kebaikan. Jadi nggak asing lagi dengan ayat in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Hidup seperti itu. Jadi jangan kaget kalau ada hal yang tidak menyenangkan menimpa diri kita. Saya nggak pernah berbuat zalim sama ente, tapi ente kok begitu. Ingat saja, kita pasti pernah melakukan kezaliman atau berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan orang lain. Akhirnya apa? Dia bisa mengobati hatinya. Bahkan ketika kita dizalimi seseorang, kita bisa meraup mendulang pahala yang besar. Ya, dapat transferan pahala. Jangan risau. Itu kesempatan emas untuk kita memiliki investasi akhirat lewat apa? Hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, termasuk dizalimi orang. Gimana sikap kita kalau dizalimi orang? Maafkan. Memaafkan orang prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Saya ulangi. Ada orang berbuat zalim kepada kita, kita maafkan. Memaafkan orang yang zalim kepada kita prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Kalau berat dan susah kita nggak dapat pahala. Iya serius. Padahal langit warnanya masih biru. Kulihat langit warnanya biru. Lihatlah ranting jatuh di atas batu. Sudah ku maafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Iya kan? Maafin. Iya, Masya Allah. Kata Pak Haji Tri, tambahan, memang nikmat secangkir kopi. Mana kopinya nggak ada? Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Jangan kita saling membenci. Ayo sambung silaturahmi. Kan begitu. Sarapan kita apa pagi ini? Bener roti? Ya sudah, alhamdulillah. Bener ya? Yuk kita buka ayatnya. Mudah loh memaafkan orang. Raup pahala yang besar. Quran surat 42 ayat di nomor 40. Ini penting ini. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak mencintai orang-orang yang zalim. Gimana Bapak Ibu, sudah bisa maafin orang? Pahalanya besar. Ini penting. Jangan-jangan kita masuk surga karena banyak memaafkan orang loh. Kan pengen naik gelar takwa. Orang takwa itu nggak mungkin kalau dia tidak memaafkan orang. Wal afina anin nas kan? Itu amalannya kan lengkap itu sebagai introspeksi. Dan ini ayat harus dibuka ini. Yo, Quran surat 3 Ali Imran. Ayatnya nomor 134. Quran surat Ali Imran surat 3 134.
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini kalau diuraikan panjang ya, ada bab tersendiri dan nanti di penghujung perlu kita ingatkan. Kita buka dalil yang berikutnya, betapa indahnya memaafkan itu luar biasa. Bahkan amalannya bukan cuma memaafkan tapi mendoakan. Ini ayat penting, resep memaafkan. Jadi resep memaafkan siapapun yang zalim kepada kita, ambillah surat cinta Allah ini, yaitu Quran surat Ali Imran juga di ayat 159. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga 159. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau akan berlaku lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikeras terhadap dan kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kita bertawakal. Prosesnya apa? Lembutkan hati, maafin orang, doakan dia, kemudian bermusyawarah. Tidak selesai, sudah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagai renungan ketika kita bermuhasabah atas musibah yang terjadi. Oh, barangkali kita pernah berbuat kesalahan, barangkali kita pernah berbuat kezaliman. Gampang mengobati hati kita ya, hanya dengan apa? Dengan introspeksi. Taib. Kemudian yang keenam, apabila hambanya tetap sabar dan bertawakal atas semua cobaan-cobaan, Allah akan meninggikan derajatnya. Nah, ini rinciannya sangat luas, khusus ya. Sekarang kita lihat dulu kata sabar yang disebutkan di Al-Quran itu luas tanpa batas. Quran surat Az-Zumar surat 39, ayatnya ada di nomor 10. Quran surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayat di nomor 10. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwa kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahala dan tanpa batas. Garis bawahi kalimat itu, jadikan status. Kalimatnya apa, Bu? Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Kalau ingin diambil penggalan ayatnya di ujung itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu ayat yang menginspirasi kita untuk senantiasa bersikap sabar. Masya Allah. Sekarang kita lihat rinciannya. Jadi kita ingin mendapatkan keutamaan, yaitu ditinggikan derajat. Ya, karena sabar itu kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang menimpa sebagaimana yang menimpa para nabi dan rasul.
Misalnya dengan ditimpakan penyakit dan berbagai bentuk ujian. Tentu kalau kita lihat kisah para anbiya, ujiannya luar biasa. Nabi Ayub, Nabi Muhammad khususnya, banyak sekali peristiwa yang beliau alami ya. Jadi maksud musibah seperti ini adalah untuk meninggikan derajat, memperbesar pahala sebagai qudwah teladan bagi yang lainnya untuk bersabar. Kalau punya teman orang yang sabar, kita akan terinspirasi juga. Ini orang sabar ini, sohib ini sabar sekali. Wah bisa itu. Contoh, alhamdulillah. Ya, saya lihat wajah-wajah sabar semua di sini. Walaupun perutnya sudah mulai lapar. Ya. Jadi sabar itu luar biasa ya. Sabar dalam taat, sabar menghindarkan diri dari maksiat, kemudian sabar menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata ujian yang kita alami itu tidak seberat orang-orang terdahulu, apalagi membandingkan dengan anbiya. Dari Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in. Tabi'in adalah generasi yang lahir di zaman sahabat. Nabi sudah tidak ada. Nah, tabi'in ini namanya Mus'ab bin Sa'id. Seorang tabi'in, ayahnya berarti masuk di level sahabat. Ia berkata saat itu ketika dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayunasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah menjawab, yaitu al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Ingat ada 3 generasi terbaik. Pertama yang hidup di zaman Nabi namanya sahabat. Kemudian setelah itu tabi'in. Kemudian setelah itu tabi'ut tabi'in. Khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kita hidup di zaman sekian-sekian, tahun sekian-sekian, tapi bisa mengambil pelajaran. Masya Allah. Hadis ini sahih. Kemudian setelah itu dinaikkan derajat mana lagi? Yaitu dalam rangka pembersihan diri dari dosa. Jadi kalau kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, musibah-musibah banyak terjadi pada diri kita, sebenarnya kita sedang dibersihkan dari dosa. Kalau ada kasus berikut ini, perhatikan. Seorang bertanya, "Ustadz, ayah saya sakit keras, sudah sekian lama lagi bahkan sudah tidak sadar diri, alias dia itu kalaupun sadar sudah sebagai orang yang pikun. Apa ayat yang paling baik untuk saya bacakan untuknya? Ayat mana agar dibacakan itu menjadikan kebaikan untuk dirinya?" Oh boleh. Yang tidak boleh adalah ayat apa yang bisa menyelesaikan hidupnya. Itu nggak boleh itu. Jadi kalau ada orang sakit niat baca Al-Quran agar dia cepat wassalam, itu nggak boleh. Pernah dengar nggak? Daripada hidupnya menderita, aku bacain aja Yasin agar wassalam. Nggak boleh. Serius nggak boleh. Pertama, apa keutamaannya? Bagi orang tua yang sakit dirawat, ini pahalanya besar sekali. Al-Quran dibaca tetap niatnya agar Allah sembuhkan. Karena si sakit sebenarnya sedang berproses dihapuskan dosanya. Jadi jangan punya niat mendoakan yang sakit agar dia wassalam. Nah, nggak boleh. Nggak boleh kita punya niat begitu. Nabi tidak mengajarkan demikian. Tetap mendoakan kesembuhan untuknya. Tetap kesembuhan. Itu tetap niatnya agar dia diberikan kesembuhan. Karena kematian sudah jelas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka bagi keluarga yang merawat itu pahalanya luar biasa. Kita nggak tahu akhir kehidupan seseorang. Tapi niat kita nggak boleh dengan baca Al-Quran agar dia wassalam. Tidak diperkenakan. Nabi tidak mengajarkan demikian. Tetap kita mendoakan kesembuhan. Dan ternyata setelah dibacakan Al-Quran, kemudian dia berpulang ke rahmatullah, itu cara Allah. Hati kita tetap mendoakan kesembuhan. Iya,
Maut itu sudah ditentukan. Sebab si sakit sedang berproses agar dosanya diampuni, dibebaskan dari dosa. Itu dia. Dan itu nggak boleh salah niat. Tetap mendoakan kesembuhannya. Kan doanya jelas, Allahumma rabban nas, ada bahasa isbihi atau isbiha, isbihim, isbina anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman, la ba'sa tahurun. Insyaallah. Itu loh, la ba'sa tahurun. Insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada dia pembersih, dibebaskan dari dosa. Ingat ya. Ustadz, ayatnya apa Ustadz? Silakan baca Quran surat Al-Fatihah, Kulhu, Falak, Anas masing-masing 3 kali. Kemudian ayat kursi. Surah Yasin dibaca ayat 1 sampai 9. Kemudian Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Doa tetap minta supaya Allah sembuhkan. Pengawasan bagaimana? Bisikkan di telinganya untuk dia mengingat apa? Kalimah thayyibah, zikrullah. Begitu. Jadi jangan punya niat baca Al-Quran agar orang cepat meninggalkan dunia. Tetap kita minta untuk diberikan kesembuhan. Nah, ini yang harus kita pahami. Memang luar biasa. Merawat orang sakit itu Masya Allah, pahalanya besar sekali. Luar biasa. Ya. Nah, kita lihat salah satu pesan Al-Qurannya. Ini perbandingannya ini. Man ya'mal su'an yujzabihi. Barang siapa yang melakukan keburukan, yaitu maksiat, maka dia akan mendapatkan balasan karena keburukan yang telah dia lakukan. Hati-hati ini. Nah, sementara pembandingnya adalah dari Muawiyah, ia berkata bahwa ia mendengar sabda Rasulullah SAW, orang beriman itu urusannya ajib. Ma min syai'in yusibul mu'min fi jasadihi yu'dihi illa kafarallahu anhu bihi min sayiatihi. Tidaklah suatu musibah menimpa jasad seorang mukmin dan itu menyakitinya, melainkan akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadis Ahmad, hadisnya ini sahih ya, Masya Allah. Nah, lebih luas lagi kita lihat bagaimanakah sabda Rasulullah SAW yang dimaksudkan dengan menghapuskan dosa itu. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala khusnin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarahu biha min khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran pada pikiran, sedih karena sesuatu yang hilang, kesusahan hati atau sesuatu yang menyakiti sampai pun duri yang menusuknya, melainkan dihapuskan dosa-dosanya. Ini luar biasa loh. Sakit itu penghapus dosa. Maka Bapak Ibu sekalian, pilih mana? Badan sakit dosa diampuni, badan sehat dosa bertambah. Badan sehat dosa diampuni. Nah, itu syaratnya sekarang. Ketika sehat maksimalkan ibadah kita. Nih, salah satu ilmunya adalah Bang Jamal. Tahu Bang Jamal enggak? Bangun jangan malas. Itu salah satu ilmunya. Bangun jangan malas. Atau Bang Jamal. Ada yang punya nama Jamal enggak di sini? Mana yang namanya Jamal? Wah. Tahajud kita itu luar biasa loh. Karena kita biasa tahajud, waktu sakit tetap dapat pahala. Maka ketika sehat maksimalkan. Allah kenal kepada kita. Ta'arraf ilallah fi raha'i ya'rifka fi syiddati. Kenalilah Allah saat engkau lapang, maka Allah akan mengenalimu saat engkau dalam keadaan sempit. Lapang itu sehat, Masya Allah. Sempit itu
sakit. Jangan heran. Jadi orang beriman itu urusannya ajib saja. Nggak ada yang jelek orang beriman. Ya kan? Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Elok nian kata kami orang Pekanbaru, rancak bana kece orang awak, saya pisan kata orang Sunda, cakep banget kata orang Betawi, kata orang Tangerang apa? Orang Tangerang. Bagus jasa. Iya. Kalau kata Pak Tri, itu dia. Iya. Orang beriman tuh nggak ada yang jelek urusannya. Inna sabaru syakara, kalau diberi nikmat dia bersyukur. Fakana khairan lahu, diberi nikmat dia bersyukur. Tapi ketika diberi ujian atau musibah dia bersabar. Wa inna sabaru sabar. Makanya ada larangan kita tidak boleh menjadi hamba yang kanut. Apa kanut? Ayatnya mana? Quran surat Al-Adiyat, surat yang ke-100. Gampang ingatnya nih. Surat Al-Adiyat surat yang ke-100, ayatnya nomor 6. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Rabbnya. Siapa dia? Orang yang tidak bersyukur. Beberapa waktu yang lalu saya pernah memberikan pelajaran bukti syukur. Saya mau tes khusus untuk ibu-ibu. Bangun tidur ku terus Ada yang bilang mandi nggak tadi? Bangun tidur ku terus berdoa. Lanjutannya apa? Bangun tidur ku terus berdoa. Di kamar mandi janganlah lama. Sholat tahajud janganlah lupa 100 kali istighfarnya. Jangan bangun tidur ku langsung buka WA, jangan, nanti dulu. Sebelum tidur kan berdoa. Jangan-jangan ini tidur terakhir. Bangun tidur lupa berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu. Jangan lupa bangun tidur ku terus berdoa. Insya Allah ya. Hafal nggak? Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi janganlah lama. Sholat tahajud tak boleh lupa 100 kali istighfarnya. Wah keren. Masya Allah. Kata siapa Bu? Mulai hari ini kata kita semua, gitu ya. Jangan kata Ustadz saja. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan mengenai ayat ini, yaitu innal insana lirabbihi lakanud, yaitu apa? Ya'udul masaiba wa yansan ni'ama. Orang yang kanut, orang yang tidak bersyukur itu adalah yang terus-menerus menghitung musibah demi musibah. Hari ini begini, besok begitu. Ada ucapan, sudah jatuh tertimpa. Kata siapa itu? Jangan ngitung-ngitung musibah, tapi nikmati saja. Masya Allah. Kenapa? Allah sedang menghapuskan, membersihkan dosa-dosa kita. Saya lihat di sini banyak yang kurang sehat nih, tapi semangat nih. Kelihatan nih wajah-wajah asam urat. Tapi duduknya nyaman aja kan? Alhamdulillah. Asam uratnya 9. Berapa Bu? Allah karim. Tensinya tinggi ya enggak? Tapi hatinya lembut. Masya Allah. Nah sekarang kita masuk pada rincian kajian kita ini.
Ini pokok kajian kita, yaitu setelah kita mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan, kita menghadang musibah dengan doa. Makanya menghadang musibah mengharap berkah. Hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ta'awwadhu billahi min jahdil bala'i wa darakis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Berlindunglah kalian kepada Allah dari kerasnya musibah, turunnya kesengsaraan yang terus menerus, buruknya qada, serta kesenangan musuh atas musibah yang menimpa kalian. Ada enggak orang melihat orang susah, senang dia? Ada enggak? Nah itu, senang melihat orang susah. Mestinya senang melihat orang senang gitu dong ya. Sedih melihat orang susah gitu. Yuk kita sekarang masuk pada rincian doa-doanya, karena emang harus kita lakukan. Menghadapi musibah itu sudah rumus dalam kehidupan, tidak bisa tidak. Yaitu ketika ditimpa musibah, ucapkan pertama kali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah, dan kepada Allah jualah kami kembali. Hendak kemana kita kembali kalau bukan kepada Allah? Kemudian lanjutkan dengan doa berikut ini. Mari sama-sama kita baca. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan berilah ganti yang lebih baik daripadanya. Makin kuat imannya, makin kokoh kesabarannya, Masya Allah. Dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka jangan suudzon kepada Allah. Kalau hilang sesuatu dari kehidupan kita, kita minta ganti kepada Allah yang lebih baik. Jangan heran ya, kalau ternyata banyak hal yang tidak terduga dalam hidup ini Allah berikan kepada kita. Karena apa? Kita ridho dengan ketentuan Allah. Ini luar biasa. Ini doa yang pertama. Yang kedua, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Sekali lagi, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Jadi doa ini diamalkan. Doa tolak bala namanya. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan kepadamu dari bala atau bencana, kesukaran hidup, buruknya takdir, serta hinaan dan cemoohan orang-orang yang memusuhi. Hidup ini pasti kita alami yang tidak menyenangkan. Semoga kita tidak ditimpakan hal yang memberatkan. Dan di ayat Al-Quran kan kita sering, yaitu Al-Baqarah terakhir kita bacakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isram kama hamaltahu alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Jangan lupa selain kita ba'da salat membaca, sebelum tidur pun kita berdoa.
Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya, maka kita sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan sebelum tidur doa itu kita baca. Boleh dibaca dari 285 sampai 286 Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Kemudian, bisakah kita menghadang musibah dengan doa? Insya Allah, karena Nabi mengajarkan juga doa ini. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali zikir pagi, zikir petang, atau ketika kita dalam perjalanan merasa tidak nyaman, ini dikuntit orang, berlindung kepada Allah dengan doa ini. Dengan menyebut nama Allah yang bersama namanya, sesuatu itu tidak berbahaya di bumi dan di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini doa sering-sering kita baca. Ibu di perjalanan kok rasanya ada yang tidak nyaman, ada yang menguntit, mengawasi, berlindung kepada Allah ya. Ini luar biasa nih doa ini. Dibaca zikir pagi, zikir petang, dan saat kita butuhkan. Baik. Kemudian saya menambahkan sebuah doa yang dulu juga sudah pernah kita sampaikan. Karena ini kita sedang bicara tentang doa, ada baiknya kalau doa berikut ini pun kita amalkan. Jangan diamalkan sendirian, tapi diamalkan keseluruhan untuk diri kita, keluarga kita, sampaikan kepada siapapun saudara kita. Boleh dijadikan sebagai status doa ini. Mana doanya? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ayo sama-sama kita baca. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ayo sama-sama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ulangi. Sudah hafal belum? Ayo, wahid isnin salasa. Ada yang bertanya, Ustadz, ini doa bisa dipakai nggak untuk nagih utang? Bisa nggak? Bisa, kenapa tidak? Kalau sebaliknya gimana Ustadz? Orang mau nagih utang baca doa ini biar tidak ditagih. Jangan punya niat buruk ya. Untuk kebaikan silahkan dibaca. Ini doa luar biasa. Setiap kita membutuhkan sesuatu, baca doa ini. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Jadi semua yang bikin mudah itu Allah. Dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan, jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Ya, ini pastikan doa ini kita amalkan ya, yakin ya, doa senjata orang beriman. Kalau kita amalkan dengan istiqomah, Allah berikan kemudahan. Masya Allah. Ini doa dikaitkan dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan duniawi. Masya Allah. Jangan sampai kita lupa. Baik. Nah, sekarang rincian dari menghadang musibah mengharap berkah itu adalah hendaknya kita menjadi ahli takwa. Dalilnya Quran surat Al-A'raf surat yang ke-796. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau
la fatahna alai barakati minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Oh, berarti harus jadi orang takwa. Wah, ini tadi yang di awal sudah saya suruh baca, saya baca lagi nih. Tolong dibuka. Yang tadi Quran surat Ali Imran 134. Kita uraikan di sini. Ini penting ini. Quran surat yang ketiga Ali Imran 134. Ya. Quran surat Ali Imran ayatnya 134. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Itulah karakter ahli takwa, yaitu dia berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. Nggak ada cerita tidak infak. Sekarang tanggal berapa, Bu? Tanggal 6. Termasuk tanggal tua, tanggal muda. Berarti infaknya warna merah, gambar Bung Karno Hatta. Tanggal 1 sampai tanggal berapa warna merah? Sampai tanggal 10. Tanggal 15 biru, alhamdulillah, masya Allah. Tanggal 20 warna merah. hijau masih hijau 20 ribuan itu. Saya lupa ngasih slide-nya di sini. Tanggal 25 wah, ngisi harus warna merah ya. Tanggal 30 warnanya warna abu-abu. Nggak apa-apa, karena apa, dalam keadaan sempit gitu. Iya. Nah ini maksudnya nggak ada ceritanya tidak berinfak itu, nggak ada ceritanya. Biar dapat doa berkah dari malaikat subuh, iya kan? Masya Allah. Maka ibu-ibu ingatin tuh, kalau bapak ingin sholat subuh ke masjid, udah bawa belum infaknya? Gitu. Alhamdulillah. Nah ini penting ini. Kemudian menahan amarah. Hati-hati loh. Marah itu bisa terucap kalimat-kalimat yang membuat pertikaian makin besar. Jangan marah untukmu surga katanya. Jadi luar biasa itu. Saya lihat mah di sini semuanya orang-orangnya ramah ini ya. Tidak suka marah-marah ya. Alhamdulillah. Baik. Kemudian tadi sudah disampaikan tentang memaafkan. Tapi ada satu ayat yang tadi sengaja saya simpan untuk dibaca sekarang. Perintah Allah ini memang jelas supaya kita menjadi pemaaf. Qurannya surat 7. Ayatnya 199. Al-A'raf 199. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Surat 7 199. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan berbuat kepada orang yang buruk. Iya, itu dia itu. Jadi kita disuruh jadi pemaaf, ngajak orang yang ma'ruf saja, dan jangan pedulikan orang yang bodoh. Enggak, kita balas keburukan orang, tapi kita buat kebaikan untuknya. Masya Allah. Sarapan nasi uduk, lauknya bakwan. Sambil duduk kita zikiran. Karena kita sudah lama berteman. Kesalahanmu pasti kumaafkan. Nggak ada menyimpan dendam itu.
Sakit loh kalau nyimpan dendam itu. Ya, jangan. Nah, kemudian puncaknya adalah berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu harus kita lakukan supaya itu menjadi perisai bagi kita. Oh, banyak cara berbuat baik. Lisan, hati, anggota badan, dan anugerah yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan di jalan yang benar. Kita tutup dengan surat cinta Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah. Surat yang kedua, ayatnya 261. Balasan yang luar biasa. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. 261, ingat aja ini Al-Baqarah 261. Allah balas bukan cuma 700 tapi tak terhingga, yudhaifu liman yasha. Dan itu yang menjadi jalan kita insyaallah husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, pencinta ilmu perindu surga, sesuai waktu yang diberikan kepada kami sampai 6:30 ya. Kita ringkas di sini. Maka kita jadikan pesan ini sebagai penyemangat bagi kehidupan kita ya. Musibah yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita seharusnya menyadarkan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah agar Allah menggantinya dengan berkah. Insya Allah. Bagaimanakah lanjutan berkah yang dimaksud? Bersambung ya. Nah, kita baru mengharap berkahnya nih. Nah, lanjutannya apa? Merengkuh berkah. Itu lanjutannya ya. Nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Insya Allah kita baru sampai menghadang musibah dan mengharap berkah. Baru mengharap, tapi insya Allah berikutnya kita akan meraih berkah itu sendiri. Insya Allah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi jamaah yang belum ikut grup pelayanan doa, silakan daftar karena semua materi